Ya, saya lagi baca satu buku. Judulnya dalam bahasa Indonesia Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Buku ini laris sekali yang menjelaskan tentang konsep hidup minimalis. Buku ini diawali dengan dua foto yang memperlihatkan apartemen si penulis yang awalnya sesak akan buku dan barang-barang yang tidak perlu seperti ini, dan dia ubah pola hidup maksimalis itu menjadi pola hidup minimalis sehingga ruangan apartemennya menjadi seperti ini. Kemudian dia membuka buku ini dengan menulis bahwa ia telah menjalani pola hidup maksimalis itu selama 10 tahun, menghuni apartemen yang seperti itu, dan hidupnya terasa mandek. Jadi bukan hanya ruangannya yang terasa sesak, tapi hidupnya pun terasa mandek. Dan ketika dia berubah menjadi seorang minimalis, maka bukan hanya ruangan apartemennya yang menjadi lega, tapi hidupnya pun menjadi tidak mandek lagi, menjadi terus berjalan dengan cepat. Di Prakata kemudian dia menulis satu paragraf yang menurut dia inti dari buku ini: memiliki barang dalam jumlah sedikit mengandung sukacita tersendiri. Itulah mengapa sudah saatnya kita berpisah dengan banyak barang yang kita punyai. Orang merasa ia harus memiliki banyak barang agar ia bahagia, agar ia mudah dalam melakukan segala sesuatu. Padahal nyatanya tidak begitu. Orang seringkali dia bukan memiliki banyak barang, tapi memiliki satu barang dengan jumlah yang banyak, sehingga hidupnya menjadi maksimalis. Coba Anda cek pada diri Anda sendiri. Anda berapa punya jam tangan? Berapa sepatu Anda punya? Berapa topi Anda punya? Berapa barang yang bahkan misalnya mobil, sepeda motor, atau rumah yang Anda punya? Mungkin tidak satu, tidak dua, tidak tiga, bahkan ada yang sampai jumlahnya banyak sekali. Itulah yang kemudian disebut dengan pola hidup maksimalis. Pola hidup minimalis adalah membeli barang yang memang betul-betul Anda butuhkan. Sebagian besar orang membeli barang yang dia inginkan dan kemudian dia tumpuk, dia tidak buang karena dia menginginkannya, sampai akhirnya barang itu tanpa dia sadari telah menjadi sampah, namun dia tumpuk di rumahnya, sehingga rumahnya terasa sempit, dan akhirnya itu membawa efek-efek yang buruk bagi mental dia. Padahal sejatinya kita hanya membutuhkan barang yang jumlahnya sedikit. Jam tangan, kita hanya butuh 1 jam tangan. Sepatu, mungkin kita hanya butuh 2 sepatu, yang kalau kotor satunya dan dicuci, kita mengganti yang lainnya. Namun kita tidak pernah berpikir tentang hal itu. Sehingga kemudian kita menjadi manusia yang tanpa disadari menumpuk sampah di rumah kita. Dan akhirnya mental kita pun terpengaruh, menjadi buruk karena hal itu. Yang bisa kita sadari misalnya, kita memiliki catatan ketika pergi ke mall untuk membeli ini dan itu. Tapi ketika melihat barang yang tidak ada di catatan kita ingin, akhirnya kita beli. Dan ketika pulang kita membeli barang 3 kali lipat dari catatan yang kita bawa sebelumnya. Inilah pola pikir yang maksimalis dalam konsumsi. Padahal Islam telah mengajarkan, kulu wasrobu wala tusrifu. Konsumsilah, makan dan minumlah. Tapi secara umum bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi konsumsilah apapun, tapi jangan berlebihan. Artinya konsumsi sesuatu yang memang kamu membutuhkan sesuatu itu. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan dan kamu mengkonsumsinya, maka itu disebut sebagai berlebihan. Dan berlebihan dalam ajaran Islam disebutnya mubazir. Dan orang yang mubazir dikatakan oleh Nabi, dia adalah saudaranya setan. Untuk menunjukkan betapa buruknya pola hidup yang mubazir itu. Pola hidup yang mubazir itulah yang kemudian oleh orang Jepang disebut pola hidup yang maksimalis.
Sedangkan pola hidup minimalis adalah pola hidup yang seharusnya dijalankan oleh seorang muslim. Tidak berlebihan, bukan hanya dalam makan dan minum, tapi dalam mengkonsumsi apapun, barang, jasa, dan lain sebagainya. Karena kelemahan kita adalah kita sering membeli sesuatu yang hanya kita inginkan dalam waktu sesaat atau bahkan sekedar ikut tren. Setelahnya kita tidak menggunakannya lagi. Misalnya, saya punya celana yang banyak sekali, tapi celana yang betul-betul saya pakai itu hanya mungkin 3 potong saja. Selebihnya saya beli karena keinginan dan setelah saya pakai tidak nyaman, kemudian saya merasa tidak membutuhkannya dan lain sebagainya. Akhirnya hanya menumpuk di lemari saya dan anehnya saya tidak pernah membuangnya. Karena Islam mengajarkan Anda untuk tidak membuangnya, melainkan membagikannya kepada orang yang membutuhkannya, yaitu sedekah. Maka sudah jelas bagi saya, gaya hidup minimalis adalah gaya hidup seorang muslim. Dan tentu saya masih belum melakukannya sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Namun saya pikir saya perlu mulai belajar untuk hidup minimalis. Karena dengan hidup minimalis, keislaman saya semakin diteguhkan. Karena berarti saya menghindari gaya hidup setan, yaitu mubazir. Yang kedua, saya sesuai dengan perintah Allah, yaitu tidak berlebihan dalam mengkonsumsi. Dan kemudian yang ketiga, saya memiliki banyak potensi untuk kemudian bersedekah, yaitu barang-barang yang menumpuk di rumah saya untuk dibagikan kepada orang lain. Kemudian di buku ini, ketika berbicara tentang siapa minimalis sejati, dia katakan bahwa menurut dia Steve Jobs, Bunda Teresa, dan Mahatma Gandhi yang memang dikenal sebagai seorang dengan gaya hidup yang sangat sederhana. Namun saya sebagai seorang muslim ingin menambahkan nama Nabi Muhammad sebagai seorang minimalis sejati, di mana beliau seorang yang menerapkan hidup minimalis dan sangat sederhana, bukan hanya pada dirinya, tapi pada keluarganya. Pada dirinya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar ketika memasuki rumahnya Nabi Muhammad pernah menangis terseduh-seduh karena melihat begitu lenggang dan sederhananya rumah Nabi Muhammad. Tempat tidurnya tidak terbuat dari permadani, tapi dari tikar biasa yang seolah tak layak bagi seorang pemimpin Madinah pada saat itu sekaligus Nabi dari umat Islam. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, "Kenapa engkau begitu sederhana seperti ini, wahai Nabi?" Kemudian kata Nabi, "Ya yang kita butuhkan di dunia cuma ini." Bukankah itu pola pikir yang minimalis kan? Dan itu bukan hanya diterapkan oleh Nabi kepada dirinya. Selain kepada umatnya, Nabi ajak agar tidak hidup secara mubazir, tapi di awal Nabi terapkan kepada putrinya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi mau menikahkan putrinya, pakaian yang dibawa oleh putrinya hanya satu pakaian ditambah satu pakaian yang dipakai, dan beberapa hal yang sangat sederhana yang ketika Sayyidina Abu Bakar melihat itu, kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Nabi, apakah cuma ini yang akan dibawa oleh Fatimah dalam pernikahannya?" Kemudian lagi-lagi kata Nabi, "Bukankah hanya ini kebutuhan manusia di dunia ini?" Artinya sesuatu yang akan dia makan, akan dia pakai, 2 potong makanan secukupnya, selebihnya dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan sebagian makanan yang hendak dimakan dalam beberapa riwayat oleh Sayyidah Fatimah, oleh Sayyidina Ali, oleh Nabi Muhammad, ketika ada orang yang membutuhkan, beliau bagikan kepada orang yang membutuhkan sehingga tidak maksimal kenyangnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan orang-orang mulia dari kalangan sahabat dan lain sebagainya. Maka kita belajar bahwa gaya hidup minimalis ini adalah sesuatu yang baik, yang punya landasannya dalam ajaran Islam dan diteladankan oleh Nabi Muhammad. Sehingga
penting bagi kita untuk mengikuti gaya hidup ini sebagai bentuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, yaitu hidup secara minimalis, hidup secara sederhana. Tentu saya, sebagaimana dikisahkan tadi di awal, bahwa jauh masih dari gaya hidup minimalis ini. Tapi setelah membaca buku ini dan saya membayangkan bahwa Nabi memang seorang yang minimalis dalam hidupnya, ingin sih kemudian untuk menjadi seorang minimalis. Maka video ini adalah ajakan bagi kita semua, bismillah, hidup minimalis.